Berkah banget buat semuanya. Kalau udah ngedoain sampai situ, udah pasti itu. Kalau diputusin sore hari ini berkah. Berkah. Ada yang datang dari Sleman. Sleman. Dari Sleman. Dari Magelang. Magelang. Pokoknya yang datang dari manapun, setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngampunin dosa. Ada pertanyaan yang sudah terkumpulkan, spesial Q&A. Kamu bertanya dan kamu menjawab. Oh, aku yang jawab ya? Dan alhamdulillah Mbak Ati, alhamdulillah salam hormat dan buat DKM Masjid Suciati dan juga para anak muda penggerak Masjid Suciati dan yang mau ikut bergerak bareng Masjid Suciati aktif di sini. Insya Allah berkah. Dan MC yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya juga nggak sendiri, ditemenin istri saya tercinta. Tapi saya minta izin kalau ikhwan jangan foto istri saya. Akhwat boleh foto saya dan istri saya. Awas loh, nggak boleh foto istri gua. Yang moto langsung hapus. Istri saya nggak boleh difoto dan di follow sama ikhwan. Jadi kalau nanti istri saya duduk di sebelah saya, akhwat boleh ngevideoinnya. Tapi nggak boleh di foto sama ikhwan. Boleh nggak? Halo? Ih, kenapa kalian diam kayak nggak sepakat gitu sih? Awas tuh. Ini apalagi yang ganteng-ganteng kayak gini nggak boleh liatin dia ya. Aku orangnya cemburuan loh. Teh tahu nggak? Aku punya skill baru loh. Aku tuh kalau lagi di Jogja, kan ini baru ya, aku abang istri di Suciati ya. Nih, aku nanti bisa praktekin bagaimana caranya makan tanpa menyentuh makanan. Mau nggak dipraktekin? Kejang-kejang loh. Oke, insya Allah nanti Mamam bakal ikut bantu jawab pertanyaan yang datang dari teman-teman. Nanti mungkin dibagi dari yang udah online ya, nanya online sama nanti yang nanya offline. Insya Allah. Pertanyaan jangan yang rumit-rumit. Apa nih pertanyaan yang pertama? Ini kayak aku yang lagi cerdas cermat diuji gitu. Ini malah kita yang uji Ustadz Hadi Boni, Iya. soal azab sekali. Oke, Ustadz, ini pertanyaan dari yang paling banyak ditanyain Ustadz. Paling banyak ditanyain. Tentang gamon tadi, Tad. Jadi itu bahkan ada yang tanya, Ustadz, sebenarnya aku udah punya pasangan, tapi aku mau pasangan yang lain juga. Nah, itu gimana, Tad? Jadi ada orang gagal move on, masih ingat sama pacarnya yang lama, bahkan ada yang udah punya pasangan dan nikah, masih pengen lagi, Ustadz. Nah, itu gimana, Ustadz? Ini yang nanyanya laki-laki atau perempuan? Udah nikah atau belum? Nggak kelihatan dari namanya. Kayaknya perempuan sih, Tad. Mana coba lihat pop-up. Perempuan ekstrim banget sih lo. Udah dipilihin tuh pertanyaannya. Boleh pop-up yang bacain nggak? Boleh. Gimana hukumnya mencintai orang lain sedangkan kita memiliki pasangan? Kamu ekstrim sekali. Ini ada namanya tapi saya nggak boleh sebutin. Gimana hukumnya mencintai orang lain sedangkan kita memiliki pasangan? Gini ya, mendefinisikan cinta itu bukan in relationship aja. Bukan sesederhana itu loh. Saya tuh cinta sama dia. Loh, saya salah nggak kalau saya bilang mohon maaf, saya cinta sama teman-teman. Salah nggak? Aku udah punya istri, aku bilang aku mencintai kamu karena Allah. Salah nggak? Hah? Coba, apakah aku kalau bilang aku mencintai kamu, terus kita jadi gay gitu? Enggak, aku mencintai kamu karena Allah. Maka definisi cinta itu cuman tertuju kepada Allah. Yang maksudnya mungkin gini. Hilang di lock. Ada yang nggak di lock nggak sih? Oke. Gimana? Jadi gimana hukumnya mencintai orang lain sedangkan kita memiliki pasangan?
ibaratnya kayak gini. Pertama ya, kalau misalkan saya menyukai orang lain, sedangkan saya memiliki pasangan misalkan, jelas ini nggak boleh. Tertarik itu mungkin ada tertariknya nih, tertarik nih, saya tertarik. Tapi untuk in relationship-nya ini bisa jadi nggak boleh. Karena kecuali dia mau menikah untuk poligami. Tapi saya suka bilang ya, bukan saya di depan istri saya ya, tolong. Saya suka bilang, saya sama istri saya sepakat poligami itu baik. Yang nggak baik itu, kamu menikahi janda dan kamu menjandakan istri kamu. Paham maksudnya ya? Jadi itu yang nggak baik. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW itu secara sirah, sejarahnya, Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya tidak pernah mempoligami Khadijah. Jadi istri pertama itu nggak pernah dipoligami. Karena memang psikisnya beda. Kalau saya tinjau ya, kalau kita tadaburi sejarah, memang beda. Ketika kemudian istri pertama meninggal, lalu kemudian kita menikah lagi, lalu yang ketika menikah lagi kemudian kita poligami. Itu secara psikisnya beda, lebih bisa menerima. Karena hadirnya istri yang kedua tadi setelah istri yang pertama meninggal, itu nggak seberat istri yang pertama menerima istri yang kedua secara langsung. Karena yang pertamanya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun ketika Aisyah berat atau ada cemburunya, ketika kemudian Rasulullah SAW kan ditanya sama Aisyah, hai Rasulullah, siapa istri yang paling kamu cintai? Terus Nabi Muhammad kasih kurma itu kan, dikasih kurma. Istri yang aku cintai itu yang aku kasih kurma. Langsung kata Aisyah, ya kalau gitu kumpulin istri-istri kamu. Bilang sama mereka bahwa aku yang paling kamu cintai. Iya, datengin aja istri-istrinya. Terus dikasih, datang ke istri yang berikutnya dikasih. Ini aku kasih kurma, tapi jangan bilang siapa-siapa. Karena yang dikasih kurma artinya itu istri yang aku paling cintai. Terus dikasih lagi ke istri yang lainnya, terus dikumpulin aja. Sama kodenya, dikasih kurma dan tolong jangan bilang siapa-siapa. Simpan. Akhirnya begitu kemudian diundang ke rumah Aisyah, kemudian dikasih tahu, wahai istri-istriku. Kata Aisyah, tolong kasih tahu ya Rasul, siapa sih istri yang paling kamu cintai? Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bilang, istri yang paling aku cintai adalah yang aku berikan sebutir kurma. Langsung itu semuanya langsung. Padahal semuanya dapat itu. Ya Aisyah juga kan senang karena beliau juga dapat. Nah maksud saya psikisnya istri yang kedua setelah sepeninggal istri yang pertama itu beda dengan psikis istri yang pertama langsung dipoligami. Lebih berat, benar nggak? Kalau yang kedua ya kayak misalkan antum menikah dengan si A misalnya. Si A meninggal kemudian antum menikah dengan si C. Lalu antum mempoligami si C. Si C ini. Si C ini tetap tidak merasa dia menjadi istri pertama. Karena sudah ada di hatinya istri yang sebelumnya dicintai oleh suaminya. Paham gak ini? Menyukai seseorang, boleh kamu suka sama seseorang. Ahwat suka misalkan sama teman sekelasnya si Asep misalkan. Si Asep tuh keren banget misalkan. Itu kagum, boleh. Tapi membuat in relationship, nah ini yang bermasalah. Apalagi sebelum nikah. Lebih parah lagi kalau udah nikah. Ngelihat Handi Boni misalnya, ih pengen banget, pengen dikarungin. Emangnya aku kucing oret, pengen punya suami kayak gitu, padahal dia punya suami. Ini yang berbahaya nantinya. Nanti kamu akan membanding-bandingkan, suami itu gak senang dibanding-bandingin. Tuh papa kayak gitu pak. Terus dikirim video TikTok potongan 1 menit dikirim. Tuh baca, dengerin videonya, lihat videonya biar kamu mikir. Wah gak suka. Laki-laki gak akan dilihat sama suami. Suami itu. Saya udah sering sampaikan. Suami itu gak senang dipuji. Gak senang dinasehatin. Kecuali hatinya sudah mulai membaik. Hatinya sudah bisa menerima untuk bisa nerima nasihat. Kalau enggak, dipuji aja suami. Lagi baca Quran di ruang tamu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kelihatan sama istrinya, papa masya Allah soleh, langsung sodaqallahul azim. Gengsi laki-laki dipuji itu. Wah anak laki-laki ke masjid sama ibu diceng-cengin. Masya Allah si AA sekarang udah tobat ya ke masjid. Wah gak jadi lagi ke masjid itu besoknya. Ceritanya laki-laki, kagak suka laki-laki dipuji.
Kalau menyukai seseorang boleh, tapi in relationship-nya nggak usah. Ya kita kagum, suka sama seseorang, ya udah kagum aja udah. Tapi nggak usah kemudian dibawa. Maka kenapa kemudian syarat yang pertama ya, laki-laki lihat Quran surat An-Nur ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu min furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, satu, jaga pandangannya. Jaga pandangannya. Nggak usah kemudian, saya kalau ngelihat ahwat saya tuh nggak terlalu suka lihat mata ya, karena matanya wanita itu tajam. Karena tidak hanya ketika dia menatap kita, itu kita tidak hanya melihat dengan mata kita, tapi pandangan dia itu bisa sampai menusuk ke dalaman hati kita dan mengobrak-abrik apa yang ada di dalamnya. Lalu kemudian dia tinggalkan begitu saja. Sedangkan kita mengingatnya dengan lama, terbawa sampai ke dalam mimpi kita bahkan. Tumbuhlah kemudian pengharapan ingin kemudian ketemu lagi lah, tapi susah. Dan ketika ketemu lagi ya akhwatnya biasa aja, kitanya yang punya rasa. Dia ngetiknya pakai jari, kamu bacanya pakai hati. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Apalagi kalau udah menikah, gak usah lagi. Pokoknya yang dilihat dari suami itu buruk baiknya tetap jadi ingat Allah. Makanya standar seseorang yang beriman itu waladina amanu asyaddu hubalilah. Al-Baqarah ayat 165. Bahwa kalau kamu mau lihat seseorang yang beriman, itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, kamu tidak akan merasakan lezatnya iman. Kamu gak bisa ngerasain lezatnya iman, manisnya iman. Kecuali gimana? Satu, tidak ada yang kamu cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Dan kamu membenci sesuatu kemaksiatan yang pernah kamu lakukan. Dan jijik ngelihatnya. Seperti bagaimana kamu takut dan jijik kalau kamu dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi kita tuh harus punya rasa cinta yang besar. Jadi suami, saya bilang saya mencintai istri saya. Itu terlalu naif. Kalau saya bilang saya mencintai istri saya. Seolah-olah saya akan menafikan yang lainnya. Sedangkan saya hanya diajak untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Karena saya mencintai Allah dan Rasulnya, maka saya akan memperlakukan istri saya sebagaimana Allah dan Rasul perintahkan. Maka kemudian orang bilang, Kang Bon itu cinta banget sama istrinya. Dia gak boleh kepedean merasa dicintai sama saya. Karena saya itu cinta besarnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf, apakah ketika salah satu dari kami kemudian meninggal, apakah kemudian ketika itu ditinggalkan Allah dan Rasulnya? Sampai lupa kepada Allah dan Rasulnya? Gak boleh. Kita tuh suka ngobrol ya, suatu saat mungkin salah satu dari kita akan ada yang meninggal. Terus aku bilang, ya mungkin papap dulu. Kata mama, enggak, kayaknya aku dulu aja. Enggak, aku aja lah duluan. Kita enggak sama-sama siap, tapi kita tahu enggak bahwa kita bakal matinya? Tahu, saya bakal meninggalnya pasti. Tapi siap enggak menerima kenyataan bahwa orang yang sangat kita cintai kemudian hilang. Nah itu yang akhirnya jadi memberatkan. Tapi kalau saya menerapkan cinta besarnya sama Allah, saya akan menerima. Dia pun akan menerima. Sedih, nangis ditinggal orang yang selama ini membersamai kita, boleh enggak? Misalkan saya meninggal, istri saya nangis, boleh enggak? Istri saya meninggal, saya nangis, boleh enggak? Boleh, tapi ingat, nangisnya ini bisa jadi ya oke. Nangis mengingat kenangan bersama dia yang baik, tapi nangis yang paling hebat itu justru adalah nangis bahagia. Kenapa nangis bahagia? Bahagia karena dia telah berjumpa dengan yang paling dia cintai. Siapa? Sang Pencipta, Allah. Bahagia. Kemarin nenek saya meninggal. Itu saya feeling dari beberapa bulan sebelumnya. Karena kita sempat ke sana. Kunjungin ke sana, saya posting di Instagram. Biasanya saya nggak pernah posting di Instagram. Lalu kemudian saya ke sana lagi karena firasat seseorang itu akan kembali kepada Allah itu kencang. Sehingga saya tuh kayak ketarik untuk mengunjungi nenek saya. Oke, saya posting di Instagram tuh 2 kali. Dalam 2 jangka waktu yang berbeda. Kemudian ketika saya datang, saya melihat juga ada tanda-tandanya. Maka kemudian saya dicium sama nenek saya. Saya sayang banget sama dia. Saya ke Jogja, nyampe Jogja, nenek saya meninggal. Pengennya pulang. Saya pengen pulang ke Sukabumi, ngelihat nenek saya, ngurus nenek saya. Tapi ingat nasihat dari ibu saya, hak yang hidup harus kemudian dipenuhi juga. Karena yang meninggal sudah ada yang ngurusnya. Nah cinta yang besar sama nenek saya,
itu harus lebih besar cinta kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai kemudian saya kemudian ke Sukabumi. Saya mengecewakan teman-teman yang udah berjuang jauh-jauh hari pengen datang ke majelis ilmu untuk dapetin ilmu. Maka mudah-mudahan duduknya saya di sini menyampaikan ilmu bisa menjadi amal jariah buat nenek saya insya Allah. Dan doa-doa yang terbaik dari teman-teman insya Allah. Jadi begitu. Next question biar banyak pertanyaannya seru ya. Pertanyaan yang aneh-aneh apa lagi? Oke, saya tak pegangin. Ini kalau ada yang bisa saya pilih-pilih boleh saya bacain yang urgent. Bagaimana menjaga hati supaya kita nggak jadi baper dan kelewat bucin sama seseorang yang baru kita kenal? Baru kenal udah. Baru juga ketuker sendal swallow di depan. Udah, ya ampun sendalnya sama. Hey, ada ribuan sendal yang kayak gitu careless. Gitu. Ada yang nabrak tukang beca jadi baper gitu. Baper itu bawa perasaan. Tapi istri saya bikin komunitas namanya Muslimah Baper. Apa Muslimah Baper? Bawa perubahan. Dari teman menjadi pasangan. Enggak. Bawa perubahan. Enggak. Ya namanya gini ya. Apa? Kalau kita pengen ngejaga hati kita supaya enggak terlalu baper dan kelewat bucin sama seseorang yang apalagi yang baru kita kenal. Ini ada penyakit di dalam hatinya. Salah satunya adalah miskin. Miskin kasih sayang banget itu pasti. Makanya harus merasakan banget kasih sayang dari Allah. Kenapa kita ngerasa ketika dibaikin, iya ampun. Kok gitu banget sih dia. Kayak aduh pengen loncat kayaknya. Seneng. Karena dia jarang dapetin kasih sayang itu. Laki-laki, kalau laki-laki suka baper gak sih? Antum baper kalau diapain? Enggak, kita mah biasa aja. Cool. Kau mau salto, mau kaya gak akan ngerubah, biasa aja kita. Kita tuh baper kalau kamu solihah. Itu tuh kayak gitu ya, hawa-hawa ingin menafkahinya kayak tinggi ya. Tuh. Antum udah pakai batik kayak udah siap nikah banget ya. Bismillah ya, belum nikah kan? Wah Masya Allah, Bismillah. Ya, yuk, mumpung, wah, Bismillah yuk. Laki-laki mah kalem aja. Kita itu kalau misalkan terlambat menikah, mohon maaf bukan gak laku. Belum aja ada yang beruntung dapetin kita, gitu. Sorry, ini lihat kajian, banyakan ikhwan, banyakan akhwat. Akhwat, coba yang belum nikah sekarang, banyakan ikhwan, banyakan akhwat. Kalian harus rebutan memperebutkan kami yang segini. Coba, stok. Ini laki-laki yang soleh ini stok, jangan dilihat irengnya. Gimana ngejaga? Masya Allah, terima kasih. Gimana ngejaga hati supaya kemudian kita nggak gampang baper, nggak gampang bucin? Alihkan kecintaan kita kepada Allah dengan berusaha merasakan kasih sayang Allah, banyak-banyak tadabur. Allah baik banget sama kita, saking baiknya Allah, Allah senantiasa gak pernah bosen ngampunin dosa kita. Kan saya sudah pernah bilang, Allah gak pernah bosen ngampunin dosa kita. Cuman kita yang suka bosen minta ampun sama Allah. Kau maksiat terus, apakah kemudian Allah tarik oksigennya? Kok dia maksiat terus, saya ambil oksigen. Enggak. Ahli maksiat masih bisa nafas. Bahkan saya mikir gini kemarin, hebat, saking baiknya Allah Mbak Atik, hebatnya apa? Saya tuh diajak sama kiai itu enggak boleh ngebenci orang yang maksiat. Karena ingat ya, Rasulullah Muhammad SAW pernah bilang kayak gini, siapa yang sering ngejelek-jelekin saudaranya yang maksiat. Nih ingat nih, siapa yang sering ngejelek-jelekin saudaranya yang masih maksiat, maka kata Rasulullah Muhammad SAW, dia tidak akan meninggal sebelum dia akan melakukan dosa itu juga. Auzubillahi min zalik. Saya mikir astagfirullahaladzim dalam tausiah benar. Kadang apa yang saya tausiahkan, kalau nadanya menjelek-jelekan, itu diujinya balik lagi ke saya kalau saya nggak istighfar. Kalau nggak punya amalan zikirnya, wah repot itu balik laginya. Saya bilang jangan kegoda sama wanita. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Wah repot itu ketika saya ngejelek-jelekin gitu, balik ke saya godaan. Kalau nggak pakai ilmu,
Enggak sih, kuasa dari Allah. Kalau kita sadar, maka yang pertama tadi, kalau kita pengen ngejaga hati, banyakin kenalnya kita sama Allah, seberapa hebatnya Allah senantiasa menyayangi kita. Maka saya bilang, saya diajak sama Kiai benar. Ternyata saya nggak boleh ngebenci orang yang masih maksiat. Kayak mohon maaf yang masih mabuk-mabukan. Gimana sih lagu Roma Irama yang tentang mabuk itu? Mabuk, itu judi, itu apa sih kalau ya? Oh, yang Saraswati itu loh. Apa? Mira Santika. Loh kok jadi bahas itu ya? Ya nggak apa-apa lah kayak apa sih kan? Minuman keras, miras. Kok kalian tahu sih? Apa terus apa lagi liriknya? Minuman keras, miras. Mengganggu keimanan. Nggak tahu ya? Ya kayak gitu apa ya? Orang yang mabuk, lihat orang yang mabuk, subhanallah, nggak dicabut nikmat manis minuman keras itu dari lidahnya, tetap dikasih, enaknya tetap dikasih, dia bisa menikmatinya tetap dikasih sama Allah. Untuk seseorang maksiat aja masih dikasih itu sama Allah. Bayangin, apa alasan saya membenci seseorang yang bermaksiat kepada Allah? Saya nggak akan pernah benci seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi saya benci sikap dan sifatnya. Kalau orangnya nggak boleh saya benci. Saya berapa kali tuh didatengin orang yang sama, yang datang cuman pengen minta gimana caranya saya bisa benar-benar tobat. Pertama datang, udah dikasih tahu, besok nggak lama lagi datang lagi saat saya ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Is gedek kadang-kadang angel lagi. Pengen dicekek nggak boleh. Datang masalahnya sama. Udah dinasehatin, ada ahwat, udah saya nasihatin. Jangan pacaran, bismillah, si koma. Hai Ustadz aku tuh susah lupain dia tuh kayak. Dia tuh udah kayak support system gue banget. Aku udah bilang jangan. Udah tinggalin, ya udah Ustadz ya doain aku koma ya Ustadz. Aku tuh sakit banget ini tuh ditinggalin sama dia tuh kayak yang udahlah tapi alhamdulillah bismillah Ustadz saya udah lebih tenang ketika cerita sama Ustadz. Dah. Nggak lama berbulan-bulan kemudian saya lihat WhatsApp story-nya lagi jalan with bebek dong. Ngeluangin kesalahan yang sama. Dah suatu waktu saya komen kan. Pas postingannya galau saya komen sehat. Ustadz pengen cerita. Penyakit yang sama. Siapa yang bodohnya? Orang yang lagi jatuh cinta itu emang gak bisa dinasehatin. Kenapa? Ya karena cintanya kepada selain Allah. Dia harus dihancurin dulu itunya baru munculkan cinta kepada Allahnya. Makanya saya tadi bilang cinta tuh gak layak kalau ditempatkan kepada seseorang. Tempatkan dulu cinta itu kepada Allah. Nanti baru kemudian tempatkan kepada yang lain. Gak boleh kamu mencintai pekerjaan melebihi cinta kepada Allah. Biar gak boleh. Kita mencintai PSS Sleman lebih daripada cinta kepada Allah. Saya itu sama PSS Sleman saya Persib. Ya maksudnya saling support lah. Nggak boleh. Saya tuh juga sama. Kalau saya Persib Bandung, teman-teman PSS Sleman, nggak boleh fanatis kita terhadap klub itu melebihi cinta kita kepada Allah, sehingga menghilangkan bahwa saya tuh dengan antum tuh bersaudara. Coba logika di pikirannya gimana? Saya datang ke Sleman mau nonton Persib, misalkan teman-teman ngebala Sleman, kemudian Persib menang di Sleman, kemudian saya dipukulin. Why? Apa gara-gara saya Persib kemudian saya layak dibunuh? Hello, yang suka membunuh sesama saudara kita. Satu nusa saling mangsa, bukan satu nusa satu bangsa. Satu nusa saling mangsa, mending you go to Palestine sekalian. Kamu saudara saya saudara kamu, kita seiman, kita sama-sama menghadap kiblat, kita tinggal di Indonesia, perbedaan suku gak jadi masalah, perbedaan budaya juga gak jadi masalah, perbedaan bahasa juga gak pernah jadi masalah, bahkan even perbedaan agama saya tetap menghargai kamu. Tapi kenapa? Saya satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, bahkan kemudian saya satu bahasa Indonesia, saya tinggal di Indonesia, kamu tinggal di Indonesia juga, kita cuma beda klub sepak bola, tapi kita saling menghilangkan nyawa, logikanya di mana? Terbodohi itu namanya. Saya suka buktikan, makanya di Indonesia ini saya buktiin bahwa Persib dan Persija sudah berdamai di rumah saya. Kenapa? Karena papa saya The Jack.
Saya Persib. Nggak pernah saya ada kepikiran tiap ngelihat papa saya tidur, saya cekek nih. Nggak ada saya pikiran. Damai. Kenapa? Karena saya cintanya besar kepada Allah. Mohon maaf nih. Cinta saya besar sama Allah. Ketika saya lihat misalkan istri saya lihat saya, ada marah, kayak rumah tangga kita ada marahnya nggak sih? Ada nggak rumah tangga saya sama Teh Rini kira-kira ada marahnya nggak? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman yang beda marahnya kayak gimana. Cepet beresnya juga. Kenapa? Karena ada ilmunya dan tahu bahwa nikah itu buat ibadah. Ngapain lama-lama marahan? Nggak bisa ibadah, nggak enak saya masuk kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Istri nggak bisa diapa-apain, gengsi gitu. Gengsi banget mau meluk istri, kan kita lagi marahan. Istri juga males banget meluk dia, kan lagi marahan. Paling aku bilang gini, tahu nggak? Siapa orang yang paling rugi? Apaan? Siapa? Mereka yang sudah menikah tapi tidak bisa menjadi sarana ibadah. Langsung istri ngebalik, maafin aku ya. Terus aku bilang, enggak, aku yang salah. Enggak pap, aku yang salah. Enggak, aku yang salah. Set. Jadi anak yang keempat. Cerita behind the scene ya mam sedikit aja. Kamu udah, ini ada anak saya juga yang pertama, ini anak saya yang kedua. Itu Kansa, ini Hasna. Kenapa nangis? Adanya nangis, oh ya dari kesana dulu atau nanti kesini lagi mamam ya. Bawa dede bayinya. Izin nyusuin dulu ya. Bawa seperangkat ini, serumah bawa. Istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak yang keempat masih baby 7 bulan. Sama mertua, sama bibi. Libur 10 hari. Ditanya sama gurunya. Penting memang Ustadz harus ikut ke Jogja? Saya bilang, tidak ada yang lebih penting selain keluarga. Next question. Oke, saya geser. Ini udah. Bagaimana menjawab pertanyaan kapan nikah? Dengan bijak dan hati tetap tenang, istiqomah. May, insya Allah May. Maybe next month, next year. Bagaimana menjawab pertanyaan kapan nikah dengan bijak? Bilang aja. Jodoh itu ketetapan dari Allah. Tugas kita itu berikhtiar, bertawakal kepada Allah. Kalau udah waktunya, mau 1000 orang nahan gak akan bisa. Kalau belum mau waktunya, 1000 orang mau menjodohin juga gak akan pernah bisa. Tenang aja, kenapa sih? Semua udah diatur sama Allah. Allah yang ngatur, kok kamu yang sewot. Gak usah repot-repot jawab yang kayak gitu mah gampang. Gak usah yang kapan kamu nikah? Loh please ya, itu urusan gue dan itu privasi gue. Dan lu jangan ikut campur, wah itu baper banget. Jawab aja, udah itu udah ketetapan dari Allah kok. Gak usah yang jadi kemudian malah kita jadi sedih ketika ditanya kapan nikah. Iya kayaknya aku kena sihir, wah itu jin yang di sebelah, kok nyalahin saya katanya. Jin aja lagi stres juga, dia belum nikah-nikah juga kali jinnya. Pingin foto sama Ustadz Boni apa boleh? Ya kalau ada kesempatan foto, kalau enggak apa-apa. Ya. Oh ya, boleh satu lagi. Emang dibaca ini sama adminnya, ini dibaca. Tapi kamu malah nggak nanya. Cara mendapatkan jodoh yang soleh bagaimana? Mohon penjelasannya dan caranya. Ngebet banget ini. Yang itu matiin dulu. Apa sih tadi? Oh ya. Gak usah ribet cari jodoh yang soleh. Solehahkanlah diri dulu. Nanti yang soleh akan datang ke rumah bawa paket. Enggak. Ya gimana aja cara datangnya jodoh itu gampang. Aneh kadang.
Cuman saya suka bilang ini, cara menjemput jodoh. Tadi dibacain sama Ustadz kita. Bahwa Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nas rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum. Jadi yang pertama menjemput jodoh yang terbaik dengan cara bertakwa kepada Allah. Yang cowok jaga kesolehan kepada Allah. Jadi caranya ngejaganya gimana? Soleh itu gimana sih? Takwa itu gimana sih? Ngejaga aturan Allah hidup di hati kita. Kita mau diatur sama Allah. Dan kita menerima ketetapan Allah, takwa, soleh itu. Contoh gini, teman-teman di sini kan ada stopan merah putih kan? Stopan merah putih. Apa? Stopan lalu lintas, lalu lintas ada kan? Traffic light, I'm sorry. Yes, betul banget Mami. Traffic light ada nggak? Banyak. Tadi yang jawab traffic light siapa? Mami ya? Dapat bros dari saya nih. Aku tadi beli spesial buat orang-orang yang ini. Mau bros juga. Masa pakai bros? Dijepitnya di sini lagi. Aduh. Stres banget tuh kalau ngeliat laki-laki kayak gitu suka pengen ngebungkus. Ada traffic light. Kalau lampu merah teman-teman bablasin motor atau mobilnya, apa yang akan terjadi? Tabrakan. Terus apa lagi kira-kira? Kena tilang, oke. Terus apa lagi? Dimarahin sama orang, like. Apa lagi? Apa? Ngerugiin orang lain? Ngerugiin orang lain, nyelakain orang lain. Oke, apa lagi? Deg-degan nggak? Oke, ada nggak orang? Bukan nggak ada ya. Maksudnya ketika kita aja ngerasain, ketika kita ngelanggar aturan lalu lintas yang harusnya merah kita berhenti, tapi kita pilih jalan. Kira-kira deg-degan nggak itu? Deg-degan. Ada takutnya nggak? Ada. Tapi tetap kita lakuin. Ketika lolosnya kayaknya tenang gitu ya. Ya enggak? Ketika lolosnya kayaknya tenang gitu. Lihat, bayangin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini satu hikmah yang luar biasa. Saya belajar dari traffic light karena traffic light terlama di Indonesia itu ada di Bandung. Di Kircon, perempatan Kiara Condong. Itu kalau kita nunggu traffic light di sana, teman-teman bisa ngelondri. Di sana biasanya kalau di sini 60, 90, di sana 290, 380. Ngeri. Saya belajar dari traffic light, apa ya hikmahnya? Oh, satu hikmahnya salah satunya adalah apa? Kalau sama aturan manusia aja saya taati, saya selamat. Saya langgar, saya bisa celaka. Aturan manusia. Aturan manusia itu kalau saya taati, saya selamat, saya tenang, saya bahagia. Ya enggak? Apalagi aturan Allah ketika saya taati, inilah takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di hijab, hijab nurut aja. Kata Allah di hijab yang panjang, panjang. Ustadz saya masih belajar, boleh kan pelan-pelan? Boleh. Bilang kata papap. Kenapa sih kamu ngehina aku? Kan aku lagi belajar. Kata papap aku harus belajar pelan-pelan. Pakai hijabnya, ngebiasain dulu. Boleh, gak usah dicaci maki sama yang udah berhijab syar'i. Sampai ngebilang kalau ada yang masih hijab cekek yang... Masih yang hijab cekek, ada yang masih hijab yang cuman digituin doang misalkan. Gak usah dihina sama teman-teman yang udah hijab syar'i dengan mengatakan tuh lihat ya, ih neraka jahanam itu. Astagfirullahaladzim, gak boleh. Karena setiap orang itu ada prosesnya masing-masing. Kita gak tahu ujian di rumah dia kayak gimana. Barangkali orang tuanya gak seneng anaknya dihijab, ada juga. Barangkali dia lagi proses berpisah dengan lingkungan teman-temannya yang sering ngebully kalau dia pakai hijab. Pakai hijab Bu Haji, kemana Bu Haji? Oh dia belum siap mentalnya ketika digituin pelan-pelan. Sampai akhirnya dia benar-benar bisa berhijab. Temenin gitu. Jangan kemudian misalkan ketika kajian sama Handi Boni di Masjid Suciati dia dihijab. Kemudian ketika dia nggak lagi kajian dia nggak dihijab. Kemudian kita bilangin dasar munafik banget sih itu orang. Sok-sok gitu. Nggak usah. Dia ada prosesnya. Syukur alhamdulillah hari ini dia dihijab. Semoga diberikan keistiqomahan. Pelan-pelan.
Nikmati prosesnya. Takwa itu menikmati proses ketaatan kepada Allah juga. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan, apa itu yang dimaksud dengan takwa? Upaya seseorang untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan mengharapkan ridhonya Allah. Bukan ridhonya makhluk. Akhirnya tanpa sadar teman-teman tuh ikhlas berhijab itu. Kenapa? Karena akhirnya udah ada titik gini. Mau diomongin orang inilah, mau itulah, bodo amat sih. Gue yang jalanin, kenapa mereka yang repot? Gue yang ngerasa dibilang gerah lah, dibilang inilah, dibilang alim lah. Enggak lah, saya gak ngerasa sebaik itu kok. Gue juga lagi belajar. Hijab ini bukan tanda bahwa gue itu udah sempurna. Tapi tanda gue sedang menyempurnakan cinta gue sama Allah gitu. Laki-laki gak usah dihijab. Pakai tutup aurat yang baik. Itu kalam yang saya dapat itu ketika mentadaburi alam. Apa yang saya lihat itu. Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi saya tuh paling seneng ngelihat sesuatu untuk kemudian mengingat Allah gitu. Ngelihat apa? Ingat Allah. Ngelihat kucing, ingatnya Allah. Ngelihat laba-laba, ingatnya Allah. Ingatnya kisah Rasulullah SAW. Ngelihat burung merpati, ingat gua sur nyambung lagi ke Allah. Lihat kendaraan, ingat Allah. Semuanya. Cobain gitu, lihat sesuatu ambil tadabbur. Dikasih hujan, ingat Allah. Dan seterusnya. Takwa. Yang berikutnya, jodoh itu bisa dijemput dengan 4 caranya. 1, lewat orang tua. Orang tua yang soleh, solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Misalkan mohon maaf saya sama istri saya. Mau milihin pasangan buat anak saya cari yang baik agamanya. Orang tua boleh mencarikan jodoh untuk anaknya yang baik agamanya. Boleh. Seperti bagaimana kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menawarkan jodoh untuk anak laki-lakinya. Tahu nggak yang kisah penjual susu itu? Tahu kan? Belum. Yang ketika Umar bin Khattab lagi jalan keliling ke masyarakat pada saat itu di Madinah, lalu kemudian nyender ke bangunan rumah yang di dalam rumah itu. Jadi kalau rumah bangunan dulu tuh kan kalau lagi ngobrol kedengeran dari luar ya. Di dalam lagi ngobrol kedengeran di luar. Ternyata di dalam rumah itu terjadi obrolan yang seru. Nggak sengaja pengen denger, kan cuman kedengeran gitu. Karena ibunya ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibu yang nyuruh anak perempuannya, karena mereka jualan susu, untuk ditambahin air. Jangan susu semua, tambahin aja air. Kan orang gak tahu, kata ibunya. Tambahin aja air, kan orang gak ada yang tahu, udah masukin aja air. Kemudian anaknya bilang, nanti Amirul Mukminin marah kalau tahu. Kata ibunya, kan gak ada. Tapi wanita ini menjawab apa? Anaknya perempuan ini bilang, tapi wahai mama, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jawaban itu yang membuat Umar bin Khattab langsung meminta pegawainya. Tolong, tandai rumah ini. Tandai rumah ini, oke? Sip, capture, oke, kita berangkat ke rumah. Berangkat ke rumah, langsung nawarin ke anaknya. Siapa yang siap menikah? Yang akan aku jodohkan dengan seorang wanita yang solihah. Datanglah dia, siap, saya wahai ayah. Ayo, besok kita berangkat. Wah, klik ketemuan and deal. Langsung dibawa anaknya ke penjual susu itu. Lalu kemudian langsung ditawarkan. Langsung diketuk pintunya. Begitu kemudian masuk, kaget ibunya. Masya Allah, Amirul Mukminin. Sebuah kehormatan buat kami. Kedatangan engkau, ada keperluan apa? Aku ingin bertemu dengan anak putrimu. Kok tahu kami punya putri? Adalah panjang ceritanya. Akhirnya masuk, lalu kemudian keluarlah wanita itu di balik-balik tirai. Desir pasir di Lalu singkat cerita menikahlah. Dari sinilah lahir nanti keturunan yang kemudian kita kenal. Kepemimpinannya sangat singkat. Tapi betapa hebatnya, saking hebatnya tidak ada satupun yang mau menerima zakat. Semuanya jadinya bayar zakat. Pemimpinan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu. Dipilihkan orang tuanya. Kedua, dipilihkan murobinya, gurunya. Boleh. Sama kiainya dipilihin, dicariin. Udah siap nikah, Bu? Dek, udah yuk tak cariin nanti. Diumumin di santri-santri laki-lakinya, Allah akhwat.
Yang siap nikah siapa dijodohin, baru dijodohin. Yang ketiga, dari teman yang soleh atau solihah. Dari temannya, Besti, kamu nikah aja sama kakak aku. Biar kita temenan, seru. Bisa. Nanti kamu nikah sama kakak aku nikah sama adik kamu. Gimana itu? Yang keempat, jalur mandiri. Jadi itu ada di pilihan yang keempat. Jangan langsung jadi pilihan yang pertama. Kalau kamu mengetahui bahwa ayah kamu, misalnya akhwat ya, mohon maaf, saya bilang akhwat, kalau papa itu soleh, minta sama papa, Pak, maksudnya bukan namanya papanya soleh ya. Papanya soleh, sering ke masjid, sering ke pengajian, minta sama papa, aku udah siap nikah Pak. Kenapa? Karena ayah itu merawat dirimu dengan hatinya, dengan keringatnya, dengan air matanya. Seorang ayah menginginkan seorang laki-laki yang mampu menjagamu seperti bagaimana dia menjaga kamu. Minimal seperti itu. Benar nggak? Itu perasaan ayah tuh kayak gitu. Tanya sama ayah. Kalau laki-laki, tanya sama ibunya. Kalau ibunya soleh, solihah, keluar bapak ibunya soleh-soleh sama orang tua. Kalau enggak, cari guru yang memang bisa kemudian kita belajar dari beliau. Rutin belajar, mengkaji. Papa pada jamaah rutinan, mama ada jamaah rutinan. Papa suka nanya ke mama, Mam, ada stok enggak? Ada pap, oke, temuin. Di papa ada stok, di mama ada stok, temuin langsung. Set, nador, saring melihat. Set, dibuka, langsung. Masya Allah Pap, Masya Allah. Aku bilang, tar dulu nih, yang kerudung hitam atau hijau? Yang hitam kan Pap, itu bini gua. Lu yang hijau. Siap salah. Yang ketiga dari teman, sahabat komunitas biasanya. Makanya saya suka bilang berkomunitaslah di komunitas yang terbaik. Tapi jangan cinlok sampai pacaran. Banyak banget anggota Irema masjid tapi pacaran. Samping beduk pacarannya. Ya Allah, yang satu azan, satu siapin minuman. Aus gak ayang? Iya. Gitu lah, pacaran syar'i katanya. Gak boleh. Boleh mengagumi, boleh komitmen gak? Boleh, misal saya komitmen sama teteh misalkan. Saya mau kuliah dulu, kalau kamu mau nunggu saya mau beresin kuliah saya 2,5 tahun. Tolong tunggu saya, tapi saya serius untuk menikahi dengan kamu. Itu komitmen, mau percaya mau enggak terserah. Pernah dengar gak cerita Ustadz Adi Hidayat meminta istrinya, calon istrinya pada saat itu, untuk menunggu sekitar 5-7 tahun ya kalau nggak salah. Coba sabarnya, yakinnya. Ya orang soleh yang ngomong percaya. Kalau model-modelan ya. Enggak. Ya kalau ini soleh insya Allah lah. Ketika dia bilang tunggu aku, please tunggu aku. Aku bakal datang sama kamu. Malah datang ke tetangga. Ditunggu 3 bulan nikah malah. Ada yang kayak gitu. Terus dia datang, Ustaz. Mau cerita. Boleh? Ahwat itu nangis dulu baru cerita. Ikhwan cerita dulu, nangis belakangan. Oh ikhwan curhat tuh gitu, Ustaz mau cerita. Jadi gini Ustaz, saya tuh udah lagi deket ya, kemarin tuh saya ya kita akhirnya gagal lah intinya gitu Ustaz. Dan itu ternyata dia nikahnya tuh sama tetangga saya Ustaz. Dan tendanya tuh sampai ke gerasi saya Ustaz. Sengaja itu pelaminannya pas saya buka pintu langsung pelaminan Ustaz. Itu saya sakit banget tapi ya laki-laki nangis ya belakangan. Ahwat enggak. Nah Ustaz. Laki-laki nangis nutup mata. Dosanya banyak di situ. Ahwat nangis nutup mulut. Nggak ada ahwat nangis nutup mata. Nggak ada. Apalagi nutup telinga nggak ada. Ahwat nangis. Itu ini lehonya ke sini itu. Makanya ditutupin. Gitu nangisnya. Jadi gitu Ustaz. Jadi aku bercerita Ustaz. Jadi dia tuh baik Ustaz. Ya aku
tahu dia soleh bang. Tapi kemarin Ustadz, dia WhatsApp aku bilangnya gini. Aku tuh kan mau denger apa ini ngomong apa. Aku yang oh gitu, iya sabar ya kayak. Iya Ustadz, aku tuh udah sabar dan aku udah klarifikasi semua ke dia tuh dan ini maksudnya apa kata aku gitu ya Ustadz. Dan terus aku kan coba ya menggali dari teman-teman yang lain. Terus ternyata Ustadz tahu nggak? Ternyata dia tuh bilang, nah iya. Kok Ustadz bisa praktekin pengalaman banget itu. Yang cerita nggak satu dua masalahnya. Jadi sering ada yang ngedengerin curhat kayak gitu ya udah biasa aku dengerin. Oh ya Pak, pokoknya respon kita gitu. Nanti kalau kamu udah nikah ya, istri cerita kamu responnya gini aja. Oh ya, Masya Allah gitu ya, kayak gitu ya. Yang penting direspon, jangan jangan. Istri nggak suka digituin. Kayaknya kemarin Ustadz, kemarin ada yang ke Jogokarian nggak? Nggak, ada ya kan Ustadz Fajar ada yang nanya cewek ya. Terus si ceweknya udah nanya panjang terus. Jadi boleh kira-kira aku harus gimana? Dijawab sama Ustadz Fajar, gak tahu. Terus aku bilang, Ustadz gak boleh gitu. Cewek tuh gak suka digituin. Meskipun jawaban kita gak tahu, kita harus bilang gini. Jadi gini ya, luar biasa ya perjalanan kamu ya. Wah pasti sakit banget itu ya. Dan itu harus digituin dulu. Baru kita bilang sebenarnya semuanya terserah sama kamu sih. Kembali lagi sama kamu. Itu lebih enak itu. Daripada yang gak tahu. Itu kayak cewek, lah sakit banget itu. Gue gak mau dengerin Ustadz ini lagi, gak mau. Gue trauma. Tapi kan ya namanya laki-laki kadang karakternya beda. Ya kayak saya sering ketemu denger cerita wanita, akhirnya saya belajar wanita tuh gak senang digituin. Dia memang harus disambut setiap obrolannya. Setiap lukanya harus diapresiasi. Gak boleh dia ngerasa luka kita bilang baru segitu aja. Gak boleh. Kalau laki-laki baru, Ustadz saya baru diputusin, mampus. Ustadz saya mau bunuh diri, sekarang aja. Gitu kalau laki-laki. Laki-laki dinasehatinya, dikuatinnya harus gitu. Kalau wanita enggak, apik. Ustadz saya mau bunuh diri, jangan. Banyak orang yang sayang sama kamu. Enggak Ustadz, enggak ada. Enggak ada yang sayang sama aku. Loh, maksud aku Ustadz viral bisa dengerin kamu kok. Ya berarti cuma Ustadz yang sayang sama aku. Nikahin aku Ustadz, gak bisa. Gitu ya, teman lah cari teman yang soleh. Dari teman yang soleh. Makanya teman yang soleh itu bukan cuma nyelamatin kita. Tapi bisa jadi dia ngejagain, ngingetin dan seterusnya. Yang keempat boleh nih jalur mandiri. Kalau jalur mandiri gimana Ustadz? Ya kayak datang ke kajian, terus di parkiran ketuker helmnya misalnya. Asep, Dewi, kamu ke kajian juga? Iya, lagi belajar sih Dew, aduh malu saya jadi gak enak. Kamu tahu banget buruknya saya dulu. Enggak sih Sep. Terus si ceweknya dalam hatinya bilang, ih mudah-mudahan si Asep masih ada nomor aku. Terus si Asepnya bilang, Dew boleh gak kalau, aku bener malu sih, tapi kalau ada kajian lagi ingetin aku ya Dew ya. Aku pengen belajar, Assalamualaikum. Terus gitu. Pergi aja si Asepnya, Dewi langsung ngeliat sampai punggungnya menghilang. Iya ampun Asep, gua gak akan cuma ngingetin kajian. Suatu saat gua akan ngingetin kamu untuk bangun tahajud. Lepak itu. Itu bawa motornya aja duduknya jadi kayak gini. Saking bapernya. Nyanyi, tutup helm, pakai masker, padahal lagi nyanyi itu. Nyanyinya lagu si Gea itu gimana tuh? Yang Gea itu yang lagu itu. Biar aku yang mengobatimu, itulah. Yang kayak gitu-gitu lah ya. Ya gak mungkin juga dia nyanyi lagi baper, dia malah lagi nyanyi 17 Agustus tahun. Enggak lah. Oh baper. Jalur pribadi, cuman resikonya gede. Cari kemudian lingkungan yang bisa, kan kita harus misalkan gini, AA mau nikah sama seseorang ketemu di kajian. Ketika ketemu sama si Teteh itu misalkan, masalahnya kita harus cari tahu dia kayak gimana. Udah lihat, udah nador, tertarik misalkan wajahnya, cabinya, gemoynya. Tapi harus tahu dia karakternya kayak gimana. Saya suka bilang sama akhwat, jangan ketipu sama dandanan laki-laki.
Jangan ketipu sama kebiasaan laki-laki yang nampak di umum. Kadang laki-laki di umum, mohon maaf, kadang saya juga gitu dulu. Ketika saya sholat di luar, itu saya setelah sholat lalu saya bisa rawatib. Tapi kalau di rumah belum tentu kayak gitu. Saya bisa baik sama orang, tapi di rumah saya judes sama ibu saya kasar sama ibu saya. Kadang ada orang yang dilihatnya kayaknya soleh banget, ngajinya bagus, sholatnya rajin, majlisnya rajin, tapi mohon maaf, tanya ibunya karakter aslinya kayak gimana. Dan jangan pernah mencari yang sempurna untuk menikah, tapi sempurnakanlah cintamu dengan menikah. Artinya kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat dalam artian kamu terima dia baik dan buruknya. Kalau ada buruknya sabar ngadepinya sebagai sarana amal ibadah kepada Allah. Kalau ada baiknya jadi jalan syukur kita kepada Allah supaya kita makin seneng sama Allah, berbahagia. Handi Boni bukan masalah beruntung dapetin Mamam, Mamam beruntung dapetin Handi Boni. Enggak, kita memang dipertemukan oleh Allah. Baiknya saya terima, buruknya juga saya terima. Begitu juga dengan dia, baiknya diterima, buruknya juga diterima. Allah perjalankan cinta kita dengan luka dan air mata. Sehingga kemudian muncullah buah-buah nilai takwa. Bahwa akhirnya hanya Allah yang menjadi tujuan yang paling utama. Surga adalah balasannya. Maka kamu sabar ngadepin marah saya juga akan sabar ngadepin marahnya kamu. Tapi yang namanya marah barangkali terus-terusan juga ada. Tapi tetap ciri orang yang takwa itu wal kadhimina ghaiza. Quran surat Al Imran ayat 134, posisi sebelah kanan di tengah. Bener gak itu ya? Gak tahu juga itu. Wal kadhimina ghaiza. Apa itu? Mampu menahan amarahnya meskipun dia bisa marah. Saya bukan bilang gak boleh marah. Marah itu harus intelek, nggak konyol gitu. Yang sampai akhirnya harus klarifikasi, nggak capek. Saya nggak mau marah gara-gara sesuatu hal yang sederhana sebenarnya. Tapi kadang kalau kita lagi capek, istri nggak sesuai dengan ini kita yang jadi, kenapa sih kok kayak gitu sih? Terus kata mama, biasa aja ngomongnya. Gue udah biasa ya ngomongnya ya. Lo yang lebay, lo yang lebay. Lo, wah kalau udah kayak gitu repot, harus saling nahan ego. Saya marah, kamu tahan ego kamu. Kamu marah, saya tahan ego saya. Dan gak boleh, kaidah kita dalam rumah tangga, gak boleh kalau dalam saling mengingatkan, kamu ngebalik-balikin salah saya. Misalkan gini, Mam, jangan dong marah sama anak. Jangan marahin anak kamu. Terus mama misalkan bahasanya gini, kamu juga suka marah sama anak? Itu gak akan pernah jadi solusi. Kalau kamu lagi salah, saya ingetin kamu nurut. Kalau saya lagi salah, kamu ingetin, saya harus nurut. Fine, oke, kita praktekin. Ternyata masih ribut. Ternyata iblis itu godaannya luar biasa. Benar. Makanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, besarnya cinta kita kepada Allah, meyakini bahwa segala sesuatu yang terbaik datang dari Allah. Sesuatu yang buruk datang dari kesalahan kita sebagai manusia. Kita akan pertanyaan live dari teman-teman. Kita akan hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih kalau tidak ada. Oh banyak ya. Oke, Ustadz, untuk pertanyaan live kali ini kita akan ambil per lantai. Jadi kita akan ambil dari lantai utama Putra sini dulu, lalu kita akan ambil satu juga dari lantai aula dan satu juga dari atas. Iya. Mungkin dari lantai utama dulu. Buat Mamam ditunggu di atas ya Mam. Papa nggak ada yang nemenin, kursinya kosong. Ada yang mana? Ya, yang mana dulu ya? Yang urgent, yang hampir apa gitu. Sorry, ulangi lagi ya, ulangi lagi. Coba 1, 2, 3, bukan sampai 3 sampai 5. Buru aja ini. 1, 2. Turun dulu, kalau nggak turun nggak bisa. 3, 4, 5. Boleh yang di kacamata. Oke. Nanti yang deket mah gampang ya, tinggal WhatsApp aja ya. Ustadz gak pilih aku. Nah, segimana kasihnya Allah aja. Pakai ini ya Mbak, boleh pakai toa. Mic, kok toa? Ngeri banget pakai toa. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Syifa Namutiara. Syifa, Ya. penyembuh. Syifa apa? Syifa Namutiara. Syifa Mutiara. Rumah di? Eh, Rumah di langsung itu ya?
Iya maksudnya tinggal di mana gitu? Daerah apa? Kalau aslinya Kabupaten Pemalang, tapi di sini kuliah dan tinggalnya di Congcat. Congcang. Condong Catur. Oh, kamu main-main. Congcang. Condong Catur. Iya. Jekyll. Jalan Kaliurang. Jamal. Iya Jekyll kan, Jackal. Ada Jamal. Jalan Magelang. Ada lagi apa? Paris, Parangtritis. Ya udahlah nggak usah dibahas ya, maaf. Kuliah di mana? Di UPN. UPN. Iya. Jurusan? Ilmu komunikasi. Vkom dong. Broadcast, PR, jurnal? Konsennya broadcasting. Broadcasting. Iya. Keren, bagus banget. Nanti jadi MC juga di sini ya. Kapan-kapan. Kalau diundang Oh ya wawancara boleh. ya jadinya ya. Apa? Kalau diundang boleh. Kalau diundang, ya boleh siap. Usia berapa tahun berarti? 21. 21, Iya. siap. Ayah, bagus sekali pertanyaannya. Baik. Oh belum? Oh ya. Siap salah. Gimana? Aduh maaf ya. Jadi Gimana? di belakangan ini kan saya kan di FYP TikTok saya tuh sering banget lewat yang dauhnya Bunyai Hajah Hamdanah yang garwo lan anak itu harus mulai ditirakati mulai sekarang. Suami dan anak sudah harus mulai ditirakati mulai sekarang. Nah, di beberapa tempat dari daerah saya sendiri, memang ada orang tua yang beberapa kali menyebutkan seperti itu juga Ustadz. Nah sebenarnya mentirakati suami yang belum terbayangkan pun dan anak itu sebenarnya boleh nggak sih Ustadz? Dan kira-kira caranya itu gimana? Ya. Itu kan merupakan sebuah usaha juga ya biar mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah juga ya Ustadz. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visioner sekali. Bagus. Itu tuh apa sih? Saya nggak ngerti sebenarnya. Apa sih? Ada yang prihatin. Tirakati ya. Oh ya. Jadi Mbak Nana, Mbak Nana. Mbak Siva. Nana siapa tadi Nana? Ada Nana di sini? Nggak ada ya? Enggak. Astagfirullah. Kamu mah kompor banget sih. Siap Mbak Siva. Jadi yang pertama gini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surat Al-Hasr ayat ke-18. Posisi sebelah kanan paling atas. Iya. Itu kalau aku ngomong kayak gitu nggak pantas ya. Malah kelihatan bodohnya. Beda makom memang. Nah jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ini saya tuh suka ya, karena satu ayat ada dua ajakan takwa. Jadi rata-rata biasanya ajakan takwa itu sekali di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan. Kalau ini lihat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Nah ini kalau saya pisahkan kita pakai whiteboard. Hai orang yang beriman, kan kita dari manusia al-insan. Insan itu punya tujuan penciptaan dari Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa tujuan Allah menciptakan kita itu ya untuk ibadah. Ibadah kebagi dua, mahdoh ghairu mahdoh. Ibadah yang kepada Allah, kemudian ibadah kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana kemudian pengaplikasian nilai-nilai kita kepada Allah dan pengaplikasian nilai-nilai kita kepada sesama manusia. Islam itu paling jelas aturannya dan paling banyak aturannya. Tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah dan bagaimana ibadah kita kepada sesama manusia. Nah, lalu kemudian kita diajak untuk ittiba, dijadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang terbaik. Untuk kemudian kita mempraktekkan nilai-nilai bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Oke, singkat cerita berikutnya orang yang manusia ini diajak untuk mengimani.
Maka lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Posisi sebelah kiri di tengah. Enggak, jangan gitu-gitu ah. Astagfirullahaladzim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhan. Ya ayuhan nas ittaqu, ya manusia bertakwalah kepada Allah dan sembahlah Tuhanmu yang telah Ya, coba lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi diajak manusia itu untuk mikir mana yang layak dan mana yang sebenarnya menciptakan kita. Apakah kita ini dahulunya dari monyet yang lantas kemudian ketika setiap beres sholat id, lebaran kita harus berkunjung ke kebun binatang untuk ketemu sepuh-sepuh kita? Kan enggak. Saya tungguin itu di Taman Safari, orang tua makin tua malah jadi mati. Dikira bakal berubah menjadi makhluk manusia. Ternyata tidak. Bahwa manusia itu berawal dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Maka kemudian ketika itu manusia diajak untuk mencari siapa Tuhan kami yang menciptakan kami dan orang-orang sebelum kami. Dari era zaman Nabi Adam alaihissalam, Adam, Idris, Nuh. Dari Nuh alaihissalam anaknya banyak, sisa 3. Berkulit hitam, berkulit coklat, berkulit putih. Sam, Ham, Yafits. Yafits punya keturunan, Kutaim bin Yunan bin Yafits bin Nuh alaihissalam. Bikin peradaban di Konstantinopel. Ada Greek bin Yunan bin Yafits bin Nuh alaihissalam. Bikin peradaban di Greek. Greek berubah jadi Greece, Yunani. Ada Tubal bin Yunan bin Yafits bin Nuh alaihissalam dan seterusnya. Dari sini kemudian berkembanglah kemudian manusia. Diajak sama Allah untuk menemukan siapa yang menciptakan dia. Menciptakan kita, menciptakan kita. Maka lihat ayat berikutnya. Alladzi ja'alakum fil sama bina wa anzala minas sama'i ma fa'araja bihi minas samarati rizqal lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, langit tinggi tanpa tiang, bumi sebagai hamparan bagimu, dan dialah yang telah menurunkan air hujan, yang dengan setiap tetesan air hujan itu dia tumbuh-tumbuhkan pepohonan, buah-buahan sebagai rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah engkau menyekutukan Allah. Seandainya kamu meragukan apa yang dibawa oleh hamba kami, silakan kamu buat satu surah yang semisal dengan itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka ajaklah saudara-saudara kamu yang paling jago, paling pintar, paling jenius untuk membuat satu surah semisal dengan Quran itu. Fa'ilan taf'alu an taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijaro uiddat lil kafirin. Maka janganlah, gak usah dicoba. Karena kamu gak akan pernah bisa, kamu gak akan mungkin pernah bisa untuk membuat hal yang seperti itu. Maka takutlah kepada api neraka. Kemudian kita diajak untuk iman akhirnya. Apa ciri orang yang beriman? Surat Al-Baqarah, ayat-ayat awalnya kan. Alladzina, siapa orang yang beriman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib, kepada yang tidak nampak. Maka orang yang senang mancing, itulah orang yang beriman. Percaya kepada yang tidak nampak. Yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik air yang keruh ada ikannya. Ya kayak gitulah. Iman itu bisa mempercayai sesuatu yang tidak nampak. Maka kemudian orang yang beriman ini singkat cerita diajak untuk bertambah. Orang manusia ini diajak untuk bertambah ilmunya, bertambah kuat imannya. Bertambah ilmu itu harus bertambah kuat iman. Selaras gitu. Teman-teman makin kuliah itu makin pinter, harus makin dekat sama Allah, harusnya. Karena namanya murid, kan kita jadi mahasiswa. Dulu kita namanya murid, murid SD, murid SMP, murid SMA. Apa artinya murid? Murid itu artinya orang yang sedang belajar untuk dekat dengan Allah. Coba tanya yang pesantren, murid. Maka kemudian ketika kita mahasiswa harusnya bertambah ilmu, makin bertambah dekat sama Allah, bukan bertambah bodoh. Orang yang bodoh itu bukan yang enggak pinter. Gimana sih? Orang yang bodoh itu bukan orang yang
nggak pinter, gimana sih? Orang yang bodoh itu bukan sekedar buruk nilai akademis, bukan. Orang yang bodoh itu udah jelas loh. Abu Jahal, Amr bin Hisham, itu bodoh nggak? Halo, assalamualaikum. Amr bin Hisham, julukannya apa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal itu apa? Abu itu ayah. Jahal, bodoh. Ayahnya orang yang bodoh, sebodoh-bodohnya orang di dunia, itu ayahnya. Tapi Abu Jahal, se-Abu Jahal-jahalnya Abu Jahal masih menyembah Tuhan yang dia yakini sesembahannya. Tapi selain Allah, syirik. Masih menyembah berhala. Hari ini ada manusia yang kalau Abu Jahal masih hidup, kaget lihat orang itu. Kenapa? Dia katakan, Tuhan itu tidak ada. Kaget, hah? Kata Abu Jahal. Saya aja Abu Jahal tidak pernah ngomong kayak gitu. Meyakini bahwa masih ada Tuhan. Ada Tuhan, tapi salah yang dia sembah. Abu Jahal. Maka kalau mahasiswa itu sebenarnya bukan IPK-nya bukan sekedar indeks prestasi kumulatif. Tapi indeks prestasi ketakwaan. Bukan wes mikir. Maaf ya Mbak ya, panjang dikit. Ya ayyuhallazina amanu, singkat cerita bertambah iman. Lihat Quran surat Muhammad. Fa'lamu annahu la ilaha. Maka ilmuilah ketauhidan supaya kita kemudian tumbuh iman. Setelah iman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka kuatkanlah kemudian aturan-aturan Allah ke dalam diri kita. Takut kepada Allah, khauf, harap sama Allah, roja, cinta sama Allah, hub. Itulah kata Ibnu Taimiyah ciri seorang hamba yang sejati. Dari iman, perjalankan diri kita sampai takwa. Pelan-pelan, belajar apa yang boleh, apa yang gak boleh. Apa yang harus dikerjain, apa yang gak boleh dikerjain. Jangan sampai gini, makan babi haram. Tidak. Babi haram, iya. Mabok haram, iya. Riba haram, iya. Tapi lu pacaran, hahaha. Bercanda. Aneh ya, makan babi gak mau, haram. Mabok minuman keras gak mau, haram. Tapi pacaran, kamu sehat. Punya kenalan orang dalam? Hah? Gak takut matinya rempet itu? Ketumbar, ketemu tumpaki bubar, hello. Nauzubillahi min zalik. Sampai mana tadi? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Gak neko-neko orang yang takwa itu. Hijrah itu dua syarat. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Yang ditinggalkan kemaksiatan, yang ditujunya adalah Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Dan silakan rencanakan masa depan. Nah, ini maksud Papa. Ketika berbicara masa depan, kita boleh merencanakan dan berharap bagaimana masa depan kita inginnya. Tapi ingat, apa yang ada di depan kamu itu kita bisa merencanakannya. Tapi belum tentu itu kemudian terjadi sesuai dengan harapan dan maunya kita. Maka wal tanzur nafsu ma qaddam. Silakan kamu berencana untuk hari-hari esok. Rencanakan ketakwaan, nilai-nilai amal soleh yang terbaik buat hari esok. Dengan koridor yang tepat, diawali dengan keimanan dan ketakwaan. Ada orang yang merencanakan juga masa depan. Orang yang pacaran, telepon-teleponan. Lagi pacaran, telepon-teleponan. Asep, iya Dewi. Nanti kalau kita punya anak namanya siapa? Masih pacaran itu? Abdul namanya. Kesel. Boleh merencanakan masa depan. Saya nanti pengen nikah. Kalau saya nikah, saya pengen punya anak yang begini, yang soleh, solihah. Saya pengen kemudian begini. Nanti saya pengen, semoga anak saya nanti sekolahnya di sini. Itu perencanaan, silakan buat perencanaan. Yang besar terhadap amal soleh. Saya pengen haji, saya pengen umroh. Bikin rencananya. Jangan pernah kita gak punya niat untuk haji. Meskipun belum kebayang. Harus ada niat buat haji. Orang yang pesimis itu Allah paling gak suka. Aduh, saya kayaknya gak akan nikah nih. Jajan seblak setiap hari aja susah. Apalagi nikah. Wah udah. Makin sering mengeluh kayak gitu, makin susah nikahnya. Jadi motivasi diri itu gampang. Callback nilai-nilai positif kebaikannya dengan bilang, saya pasti bisa. Insya Allah mudah, insya Allah bisa.
Yuk belajar bahasa Inggris yuk. Aduh aku gak bisa nih, susah kayaknya. Susah udah pasti bikin kita gak akan ngerti bahasa Inggris. Istiqomah tuh susah ya, makin susah. Sholat tuh susah berat banget, makin berat. Bismillah ya Allah, kalau sama Allah semua jadi mudah gitu. Wah Rizky lagi seret nih gimana ya? Nah, jangan gitu bilangnya. Aduh apa ya dosa saya yang belum bisa mendatangkan rizki dari Allah. Gitu. Ini penting komunikasi. Tadi Vkom. Kita orang komunikasi sebagai manusia itu. Coba komunikasi dengan Allah dengan cara yang positif. Cara yang baik. Maka boleh kemudian kita memiliki sebuah amal untuk kemudian Allah jaga masa depan kita supaya jadi yang terbaik. Handi Boni gak pernah cita-cita ada di Suciati tampil tausiah, gak pernah. Wallahi, saya cita-citanya dulu pengennya jadi dosen Vkom. Karena dulu mahasiswa Vkom cantik-cantik. Pokoknya saya pengen jadi dosen. Saya pengen jadi dosen. Saya ikutan casting, main sinetron. Terus gak laku gara-gara dulu saya kurus banget. Akhirnya saya nge-gym ternyata capek. Ibu saya gak dukung kalau jadi artis. Dah gak usah jadi anak band. Jadi anak band mabok terus malah celaka, potong tangan. Jadi repot, mau jadi apa pusing dulu. Ya gak ada pernah cita-cita pengen jadi kayak Zainuddin MZ, gak pernah. Allah yang hantarkannya. Dari mana? Apakah itu amaliyah soleh saya? Kan. Bisa jadi itu dari doa orang tua saya dulu. Pengen punya anak yang soleh bisa jadi. Meskipun saya juga belum soleh-soleh amat. Wal tangzur nafsum maqaddamat likot. Wattaqullah. Maka setiap perencanaan yang sudah kamu rencanakan, bingkai dengan nilai ketakwaan kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sudah kamu rencanakan. Selebihnya tentang tirakatnya seperti apa yang tadi, siapa yang disebut itu, saya tidak mengetahui dan tidak mengerti mungkin seperti apa maksudnya. Mungkin nanti ada yang lebih paham atau teteh penasaran, silakan WhatsApp aja ke saya supaya saya bisa tanyakan ke guru saya. Kalau ada yang lain yang ingin ditanyakan selain dari itu. Selebihnya saya kira itu. Perencanaan masa depan harus direncanakan dan harus diikuti dengan amal soleh yang terbaik. Karena kamu berdasarkan apa yang kamu tanam. Kalau kita sering menanamkannya amal soleh kebaikan, maka kedepannya akan terjadi tumbuh kebaikan juga. Kan sesimpel gitu aja lah. Mau lihat bagaimana kita di masa depan? Mau nggak? Salah satunya, lihat apa yang sedang kita ikhtiarkan sekarang. Ada seorang kiai waktu itu ketemu sama saya. Beliau tanya, amalan apa yang dipunyai Handi Boni sampai seperti ini? Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak punya amalan, saya belum hijrah. Nah dia bilang, sebelum hijrah apa yang kamu yang suka lakukan? Saya dulu tuh ateis. Saya bilang saya nggak terima kalau ada orang kecil dizolimi. Dari dulu saya nggak suka. Ada wanita disakiti saya nggak suka. Dari dulu. Teman sekelas saya, itu kalau waktu ada teman kampus, teman sekelas saya, diputusin dengan kemudian disakitin, itu saya bisa labrak kelasnya. Sama siapa dia? Sama itu. Dia dipukul misalkan. Udah datengin kelasnya. Saya lihat mana orangnya. Ada yang namanya ini. Ada yang pacaran sama, kamu yang pacaran sama teman sekelas saya? Iya. Ternyata dia atlet karate. Ya udah jaga aja dia. Saya balik. Ya minimal saya menolak lah gitu. Kuliah ya saya. Maksudnya saya dulu tuh dari dulu saya paling nggak suka kalau ada orang miskin tertindas tuh saya nggak suka. Jadi saya bisa, ini kita cerita-cerita dulu aja ya. Saya padahal masih ateis. Tapi saya tuh masih bisa gini loh. Saya punya uang 15.000. Saya belum makan. Tapi saya lihat orang yang harus saya bantu. Itu saya bisa kasih tuh. Saya bilang baik itu kadang gak butuh agama. Saya bilang baik itu kadang gak butuh agama. Nauzubillah. Ternyata akhirnya kebaikan yang saya lakukan kata guru saya. Itu bisa jadi menjadikan kamu hari ini. Karena itu balasan dari Allah. Allah berikan kemudian hidayah. Ingat gak kisah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu yang paling masuk profil saya kalau saya lihat. Kenapa? Mau ngejar amalnya Abu Bakar jauh. Tapi ngelihat Umar masa lalunya begini. Oh ini kayaknya hampir sama nih, mirip-mirip. Kayaknya bisa kita berjuang juga. Ternyata manusia itu punya kesempatan untuk jadi baik. Saya ingat-ingat lagi. Oh iya Umar bin Khattab radhiyallahu an dulu itu didoain sama Rasulullah SAW. Dan beliau tuh baik banget dulu. Deket di Pasar Ukas. Pasar Ukas itu pasar yang gak jauh deket dengan Ka'bah. Kalau sekarang udah gak ada.
Itu beliau suka bantu orang di sana. Meskipun beliau itu seorang atlet UFC zamannya. Pegulat. Pegulat itu beliau kalau gulat nggak ada yang bisa ngalahin Umar bin Khattab. Orang tuh galak banget. Tapi baik hatinya, lembut baik sama orang juga. Sering bantu orang. Kebaikanlah yang menghantarkan dia untuk kemudian mendapatkan doa yang terbaik dari Rasulullah Muhammad SAW. Bayangin, orang belum taubat, melakukan kebaikan, ditambah didoain banyak orang-orang yang soleh. Jadi insya Allah hidayah dari Allah. Saya kira itu dulu ya Mbak ya. Selebihnya nanti tinggal hubungi WhatsApp yang ada di nomor Instagram saya. Silakan berikutnya. Oh, lantai berikutnya dulu. Oke, sudah ada tim kami yang di aula sekarang. Silahkan yang di aula, bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan dan akan dipilih dari Bagi tim yang kami. ingin bertanya mohon diangkat tangannya. Ya. Ya, ada satu kemungkinan yang kami ambil. Ya, ini kita sedang bilang Kalau beda yang- dimensi. Kalau yang di aula bisa dijawab sama istri saya. Istri saya di aula juga kan? Langsung milih satu saja, Mas. Udah dapat satu. Oke, silahkan. Ini kayak teleponan ya. Kita nggak lihat orang yang ngomong di mana soalnya di bawah. Horor banget nih. Kita akan mendengar suara tanpa sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maesaroh dari Purbalingga. Maesaroh Purbalingga. Jauh loh. Ngekos. Iya, ngekos. Oh, kuliah di mana? Alhamdulillah udah kerja. Oh, usia? Usia 22. Oh, ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah nikah atau belum? Belum Pak Ustadz. Oh iya. Tapi mau menikah? Insya Allah. Iya pastilah ya. Siap pertanyaannya? Astagfirullahaladzim. Sebelumnya saya Nangis atau ketawa? mohon maaf Pak Ustadz, agak tremor. Tenang dulu. Apa? Tremor. Tremor? Ya. Astagfirullah. Oh yang getar-getar itu. Ya. Sabar ya. Tremor atau stroke? Nauzubillah. Jadi Ya, sudah sabar boleh- ya. Tarik sudah boleh bertanya, napas Pak Ustadz? dalam-dalam. Sip, gimana teh? Jadi sedikit keluar dari tema boleh Pak? Asal jangan keluar dari ruangan, susah saya dengerin. Namanya siapa tadi? Siti Maesaroh. Oh iya benar, Siti Maesaroh. Sebelumnya- Dipanggilannya Teh Siti aja ya. Ya, sebelumnya saya mau cerita sebenarnya masa kelam dulu waktu saya masih kecil itu ditinggal sama orang tua ya, nggak diurus, maksudnya dititipin. Sampai usia 17 tahun saya nggak kenal agama. Jadi saya cuman ya sekedar berangkat ngaji tapi kayak nggak niat. Kemudian saya di sekolah di SMK saya mulai tahu tentang Islam dan tentang semua yang ya saya agama Islam gitu. Islam tuh seperti apa gitu. Saya mulai mempelajari dan saya mohon maaf saya baru belajar sholat itu sekitar SMA kelas 2. Dan saya mulai perjalanan hijrah dari SMA kelas 2 sampai sekarang alhamdulillah. Dan entah kenapa Pak Ustadz, saya sebenarnya dulu pernah pacaran, pernah menjalin hubungan dengan seseorang, Siti, kemudian Siti. ada yang serius gitu, terus saya putusin yang pertama, kemudian Iya nggak apa-apa. Berapa lama? 3 tahun. Wah, itu pacaran nyicil motor. Astagfirullah. Nggak apa-apa ya sih, kan namanya juga dulu lagi hilaf ya Siti ya. Ya, pertanyaannya setelah saya diseriusin sama seseorang, kemudian timbul banyak masalah ya, dari mulai sikapnya yang tidak cocok dan lain-lain, kemudian saya batalkan. Tidak jadi untuk dilamar, intinya saya memutuskan untuk memutuskan hubungan gitu. Oh karena nggak jelas sama dia itu Ya, waktu itu. untuk pertanyaannya adalah sampai sekarang bahkan saya tidak ada perasaan untuk mencintai lagi ataupun menikah. Gitu. Jadi kayak perasaan untuk ingin menikah itu
sama sekali nggak ada Pak Ustadz. Oh, dead love, Ya, jadi caranya supaya saya punya dead feeling ya. keinginan untuk menikah gitu. Rasanya tuh saya takut kayak apakah saya disukai oleh jin atau seperti itu. Allahu Akbar. Saya butuh Ustadz Faizar ini. Tapi nggak tete. Terus, emang si laki-laki itu nggak seumuran atau di atas kamu? Di atas usia saya. Iya, kebayang di atas. Dia udah kerja. Sudah Bedanya cuma 4 tahunan. sekitar 5-6 tahun. Dia orang Purbalingga juga. Bukan, Oh, bukan. Orang mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Beda wisata. Beda kota ya. Kamu di sini? Kamu jangan lihat ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kenapa saya hilang rasa gitu? Iya, saya takut soalnya benar-benar saya kayak melihat orang nikah itu ya udah, saya nggak ada rasa iri atau apa gitu. Kemudian nggak ada dalam hati saya itu kayak suka sama seseorang terus berharap saya dinikahi itu enggak. Gitu. Ngeri ya. Emang mati rasa bener ya. Emang kamu disakitin waktu itu sama dia? Kalau disakitin tuh enggak, lebih ke apa ya, pikiran saya tuh langsung kayak mikirin nikah buat apa gitu. Kan jodoh katanya udah diatur gitu. Jadi saya fokus kerja untuk keluarga saya gitu. Oh iya ya, paham. Oke, sip, udah Mbak Siti Maesaroh. Teh Siti udah? Sudah Pak Ustadz. Oh iya, siap, terima kasih Mbak Siti. Kebayang Mam? Pertanyaannya? Belum? Ada kebayang ya? Sikis lah ini. Terima Maya. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh masih ada, ya Allah Siti. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti lucu banget. Kamu tuh humoris ya. Jadi saya paling nanti minta tolong Mamam juga secara pendalaman secara psikis ya. Biasanya orang yang nggak mau nikah menjalin hubungan itu salah satunya karena ada kekecewaan dari hubungan masa lalunya. Sehingga dia takut untuk memulai hubungan lagi karena endingnya suka jadi masalah kayak itu. Tapi kalau lihat yang tadi lebih bukan bukan karena pengalamannya. Memang ada toa komiknya. Mau pakai yang Hasna, kamu aktif sekali sayang. Iya, Mama Kansa sama Papa di sini Hasna. Enggak, kamu pakai yang bekas aku aja, jangan bekas yang dia. Jadi, enggak. Gimana? Karena melihat perjalanan cinta Teteh atau historical dalam beragama Teteh tadi. Karena menikah itu Teteh lebih lebih tidak percaya kepada menikahnya. Bukan kepada seseorang mungkin gitu ya Kak Siti ya. Nah ini buat Papa sih krusial penting. Ada orang yang sekarang itu kehilangan trust issue. Dia bilang, udahlah ngapain nikah sih? Karena dia ngelihat kasus pernikahan sekarang banyak yang selingkuh. Ada yang namanya pekalor, ada pekalor. Ada yang pelakor lah, ada yang selingkuh lah, belum ada yang itu KDRT lah, banyak perceraian yang terjadi. Wah, itu yang ditontonin supaya apa coba? Biar umat Islam gak menikah. Padahal menikah itu suatu yang sunnah yang kemudian ditekankan. Perlu kemudian kita jalankan karena Rasulullah Muhammad SAW sunnah, karena menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak melakukan maka dia kemudian bukan bagian dari umatku. Maka kemudian kalaupun kita tidak menikah karena kemudian kita tolabul ilmi seperti bagaimana sahabat dulu atau alim ulama tabi'in yang kemudian memilih untuk tidak menikah tapi menghasilkan karya ribuan kitab yang luar biasa fundamental bagi umat Islam. Kecuali begitu,
Dia menikah dengan ilmu kecintaannya udah sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita nikah nggak usah takut tadi, nggak usah takut dengan apa yang di depan. Wala takhofu wala tahzanu wa absiru bil jannah. Berbahagialah, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Jangan kamu takut sama apa yang ada di masa depan kamu. Menikah itu membahagiakan Allah. Kalau kitanya belum tentu bahagia. Kalau mama bahagia nggak sama papa. Kalaupun dia bahagia, ada waktunya dia terluka, tersedih, kecewanya. Nah, memang bukan untuk bahagia, tapi untuk membahagiakan Allah. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati tentang apa yang ada di masa lalu kamu. Perbaiki semuanya. Saya kira lebih ke situ sih, tapi nanti mama coba tolong tambahin biar papa minum dulu. Mam silakan tambahin mam, sapa dulu dong. Baru kan ngisi seumur hidup mamam kayaknya ini baru ngisi di Jogja, di Sleman. Nggak usah tepuk tangan juga sih, kayak jumpa pens kalau tepuk tangan. Sapa dulu beb. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal mbak-mbak, bunda-bunda semuanya. Iya, akhirnya ketemu juga ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Lebih ke ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja ya Pap ya. Gimana tentang pengalaman dan pertanyaan dari teman-teman yang mungkin relate dengan apa yang sudah kita alami dan jalani. Kalau tadi pertanyaan banyak sebenarnya udah terjawab sih sama Pap ya. Karena kan hari ini info-info ya kita anak muda terutama pasti diperangi dengan info-info yang tentunya sangat merusak ya, maksudnya apalagi berhubungan dengan menikah punya anak gitu kan. Banyak yang sudah menikah tapi tidak mau punya anak ya, child free misalnya ya. Jadi memang anak gratis itu ya, child free. Jadi memang itu adalah tantangan kita hari ini. Berarti gimana caranya biar kita bisa mengubah mindset itu tentunya harus dengan diilmu ya. Karena kan setiap perjalanan kita, fase-fase kehidupannya kita gitu ya, kita pasti akan bertemu dari ujian menuju ujian selanjutnya, dari satu masalah menuju masalah selanjutnya. Kalau misalnya kita tidak diilmui dan tidak siap dengan mengilmui diri, bagaimana kita bisa menghadapi setiap tantangan yang terjadi di depan sana. Makanya itu adalah salah satu masalah yang memerangi mindset kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengubah mindset kita bahwa menikah itu ibadah, bahwa menikah itu adalah bagian dari sunnah gitu ya. Itu sebagai seorang muslim itu yang wajib kita imani dan wajib kita ikuti. Berarti kita harus benar-benar mencoba untuk selalu memberikan input yang positif terus gitu, dan bagaimana kita bisa selalu berada dalam circle yang positif itu mungkin. Ya, bismillah. Jadi gitu aja Kak. Kalau usia tadi Kakak segitu ya silakan perbanyak ilmu, lagi datang ke majelis ilmu insyaallah. Nanti ada nyetrum kok. Kayak jodoh itu kan bikin nyetrum ya. Kayak kalau aku waktu ketemu mama tuh kayak, oh ya ini kayaknya ini gitu. Kalau dia nggak tahu sih. Tapi intinya ada kretek. Kalau kita kan emang udah temenan, udah jalan dari SMP. Jadi udah sedikit banyak saling udah tahu karakter lah. Mamam kita terpisahkan ketika kuliah aja. Dia di UPI, papap di Unpad. Papap di Jatinangor, dia di Ledeng. Jadi ujung ke ujung. Tapi demi cinta apa yang nggak diperjuangkan. Jadi sering aku ceritain mamam di sini. Tapi ya mudah-mudahan mereka nggak comel sih. Pertanyaan berikutnya di lantai 3. Ya boleh angkat tangannya yang mau tanya. Oh itu ada yang hampir loncat. Ini ada. Boleh yang pakai baju merah. Oh yang merah justru ya. Itu Mbak di situ mic-nya di atas kan? Lantai 3 ya? Oh ini ada berapa lantai kira nih? 1, 2, 3. Oh udah 3. Silakan. Sebentar lagi hampir sholat isya ya. Iya tapi kan isya juga bentar lagi. Tapi lebih dekat maghrib gitu ya. Bagus sekali pertanyaannya.
Oh belum. Gimana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Aku Putri dari Banjarnegara. Putri dari Banjarnegara. Piye? Jadi gini Ustadz. Kuliah kerja, mohon maaf. Aku pegawai swasta udah kerja. Oh udah kerja. Usia? 25 tahun. 25 tahun. Siap. Sudah menikah atau belum, mohon maaf? Belum. Oh belum. Doain Itu ya, jawaban kayak ini ya. Kayak belum gitu. Iya, tenang. Insyaallah. 25 tahun. Teh Putri ya? Iya. Ya, gimana pertanyaan Kak? Ustadz, jadi aku tuh sebelum ini pacaran sama orang 7 tahun. Wah, Masya Allah, 7 tahun. Dia usia 25, kurangi 7, 18 tahun. Dari usia 18 tahun, dari SMA berarti ya? Iya, dari SMA. Masya Allah. Terus kita subhanallah tuh, maksudnya. mau rencananya tuh udah mau nikah dan Apa? kita rencananya udah mau nikah Oh, dan oke. ternyata pernikahan kita tuh gagal udah 2 kali. Jadi tahun 2021 tuh aku lulus kuliah tuh tunangan, terus tahun 2022 rencananya mau nikah terus gagal. Sama dia? Terus baru kemarin banget harusnya 19 Juni tuh aku mau nikah tapi gagal lagi. Sama dia lagi? Sama dia lagi. Bisa gitu ya? Ya emang kalau terus Sekarang tuh kayak keluargaku sama keluarganya masnya tuh udah kayak bermusuhan gitu sih Ustadz. Terus kita tuh keluargaku sempet datang ke keluarganya masnya, ya intinya meminta pertanggungjawaban gitu karena yang membatalkan pernikahan itu dari keluarganya masnya. Mohon Terus- maaf, boleh tahu apa penyebab kegagalannya? Kalau yang gagal pertama itu karena ini Ustadz, masalah adat istiadat dari keluargaku sama keluarga sana tuh nggak cocok. Terus yang gagal yang kedua itu aku mulai ditunjukkan kayak nggak ditunjukkan sih, aku aja yang nggak bener. Jadi aku tuh kayak Mbak Siti itu loh, jadi ragu-ragu gitu, takut menikah karena takutnya kalau nikah nanti hidupnya jadi makin susah gitu. Gitu-gitu. Terus karena kebimbangan itu, Siti punya teman Siti. Terus dari kebimbangan itu keluarganya masnya mungkin kecewa, terus langsung bilang nggak usah nikah aja sama anakku kayak gitu. Oh. Tapi itu udah kayak hamin sebulan nikah gitu loh Ustadz. Terus akhirnya pas kita datang ke sana itu mungkin karena keluarga kami sama-sama emosi, jadi akhirnya di sana bertengkar. Kami keluargaku itu diusir, disuruh pulang. Pertanyaannya adalah Nah, kalau misalnya kan keluargaku sakit hati nggak ngebolehin aku untuk berhubungan atau ngapain lagi sama keluarga sana. Misal kalau aku masih berbuat baik karena aku sudah menganggapnya seperti keluarga, aku tuh durhaka nggak sih Ustadz sama orang tuaku? oh. Siap. Udah itu pertanyaannya? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Tadi namanya siapa sih, Bang? Putri. Jadi gini Putri, berbuat baik itu kepada siapapun, tapi Paus suka bilang berbuat baik yang berlebihan juga kadang jadi masalah, kayak baiknya laki-laki ke perempuan. Nanti perempuannya baper, dia berharap lebih, kitanya nggak ada rasa. Apaan sih, kan aku cuma bantuin kamu. Ih, kok gitu sih? Selama ini kamu nganggep aku apa? Aku waktu itu bawa gas 3 kilo, kamu yang bawa bantuin. Kamu beli galon, kamu yang angkatin. Ternyata selama ini kamu cuma bilang kamu emang baik. Iya emang aku semua juga baik. Kamu dasar cowok sama aja. Ternyata bukan kitanya yang itu, tapi sebenarnya adalah dia yang berlebihan menerimanya. Saya berbuat baik itu ke siapapun. Cuman lihat-lihat lagi, mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya buat baik sama misalkan sama mantan. Yang nggak usah, daripada kemudian memunculkan menjadi konflik. Apakah memutuskan hubungan dengan mantan gak usah kontakan lagi itu dengan memutus silaturahim? Tidak, karena silaturahim itu bukan tempatnya di situ. Silaturahim as-salawasayu bisai'i, mengumpulkan yang terpisah, itu salah satunya dari satu yang rahim.
satu rahim senasabnya. Yang kakak adik itu namanya silaturahim yang paling tepat. Jadi kalau kita meninggalkan kakak kita, nggak mau lagi kontak-kontakan sama kakak kita, nah itu namanya memutus silaturahim. Kamu bermasalah dengan adik kamu misalkan, kamu bermasalah dengan kakak kamu, kita bermasalah dengan paman kita bermasalah dengan keponakan kita, gak mau ketemu lagi, ini yang namanya memutus silaturahim. Makanya saya suka bilang, jangan sampai teman didatengin, saudara gak dideketin. Main sama teman tapi sama saudara susah. Sama, aku juga lagi belajar tuh ngebangun itu lagi. Datengin saudara yang di Sukabumi, datengin keluarga yang di Cianjur, datengin keluarga yang udah terpisah jauh gak ada kontakan, dapat kontak saya datengin lagi. Karena menjaga untuk yang namanya silaturahim. Nah ini yang kemudian mendapatkan keberkahan. Kalau untuk memutusin mantan dan gak kontakan lagi, justru saya bilang bagus. Gak usah. Daripada bikin masalah, udah selesai. Cuman saya bilang, apa-apa yang ada masalah di dunia itu sebenarnya nggak akan pernah beres. Beresnya di mana? Di akhirat. Makanya saya selalu bilang kalau punya salah sama Allah minta maaf, minta ampun sama Allah. Yang paling susah itu punya salah sama manusia. Allah Maha Pengampun, manusia bisa membawa ke persidangan Allah. Selangkah kaki kita mau ke surga, Allah bisa, orang kita zolimi bisa bilang, Allah saya nggak ridho ya Allah. Saya dulu pernah dizolimin dia ya Allah. Waktu saya ikut kajian di Masjid Suciati, dia nginjek sendal saya pas saya keluar ya Allah. Hai, hati-hati, sederhana itu. Saya udah duduk kemudian saya disuruh, saya tidak nyaman ya Allah. Itu hal yang terkecil yang bisa jadi luka itu dibawa. Nggak akan mungkin kayak gini. Ketika di akhirat, ya Allah, dulu saya pernah diinjak sendal ya Allah pas lagi di Suciati, tapi saya nggak tahu orangnya yang mana ya Allah. Nggak mungkin. Ketika di akhirat itu langsung ketahuan, CCTV-nya langsung keluar. Sendalnya swallow, keinjak sama sendal Louis Vuitton. Ngerasa dia sendal mahal, menginjak-injak sendal swallow. Sendalnya bahkan bersaksi, betul ya Allah. Sendal yang itu ya Allah. Itu sendal kita sebenarnya bisa berbicara. Kitanya aja yang nggak ngeh. Saya kira berbuat baik kepada siapapun harus. Yang kedua, dari saya mungkin salah satunya nanti Mama akan menambahkan bagusnya supportnya apa buat Siti dan Putri. Mam ini karena sudah akut memang ya, takut nikahnya gitu ya. Saya kira yang pertama kalau masalah tadi antar keluarga sudah selesaikan aja, saling meminta maaf. Atau enggak kita yang berbesar hati kita minta maaf, sudah kita ini sudah hapuskan, jangan gengsi untuk meminta maaf, dia mau maafin mau bagaimana terserah, yang penting kita udah minta maaf. Saya punya salah sama teman, saya tahu itu salah saya minta maaf, salah. Dia nggak terima, gua nggak terima. Pokoknya lu nggak akan bisa ngerasain sakit hatinya gua ketika digituin sama dia. Udah saya bilang, saya minta maaf. Mohon maaf, semoga kamu ngampuni, kalau kamu maafin, kalau nggak maafin ya sudah. Yang jelas saya udah bisa berusaha minta maaf dan berusaha apa yang harus saya lakukan supaya kamu bisa maafin saya. Enggak usah. Gue nggak pengen lagi ketemu sama lu. Oh ya udah kalau gitu ya selesai. Yang penting saya sudah minta maaf. Saya cuma minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kemudian Allah mengampuni dosa-dosa saya, kan gitu ya. Berikutnya mungkin Mamam ada yang mau disampaikan terkait nasihat buat kakak Putri dan nanti closingnya nasihat buat para akhwat untuk bisa disampaikan. Kalau untuk trust isu tentang pernikahan berarti sebetulnya masalahnya ada di dalam diri ya. Berarti memang harus diselesaikan dulu. Artinya tentang ketakutan, kekhawatiran bisa jadi itu dari informasi yang berlebihan. Karena jodoh itu mau kita tolak-tolak memang kalau sudah Allah hadirkan pasti hadir nggak? Hadir. Mau Mamam nggak mau sama Papap, kalau memang udah waktunya tetap harus nerima. Tetap harus datang gitu ya. Jadi kembali lagi yang harus diselesaikan adalah dirinya gitu. Artinya bagaimana kita kembali meyakinkan bahwa pernikahan itu adalah bagian dari syariat, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya untuk semua muslimah, gak cuma Kak Putri sama Kak siapa? Oh Kak Siti gitu ya. Yang penting
kita pasti punya cita-cita ingin dapetin jodoh yang terbaik ya. Jodoh yang terbaik itu pasti harus didapatkan dengan cara yang baik, itu yang pertama. Yang keduanya sebagai seorang muslimah kita juga harus punya value dan quality. Harus punya nilai dan kualitas. 3 poin pentingnya ini ya bekal mungkin untuk kita sesama muslimah. Kalau kita pengen jodoh yang baik, kitanya harus baik juga. Kitanya harus jadi muslimah yang punya kualitas, muslimah yang punya nilai juga. Biar Allah datangkan juga calon suami yang insya Allah sesuai dengan harapan dan soleh. Caranya gimana? Yang pertama kita harus bisa menjadi muslimah yang taat sama rules-nya Allah. Kita yakin bahwa apa yang kita langkahkan hari ini itu sesuai dengan keridhaan Allah atau tidak. Kita hadir di sini itu sesuai ridhonya Allah atau tidak. Itu yang pertama, poinnya berarti taat. Yang kedua itu hebat. Hebat itu melihat ke dalam diri. Artinya apa sih potensi yang sudah saya miliki? Sehingga potensi ini bisa memberikan atau menghadirkan manfaat. Gitu ya. Jadi yang pertama taat sesuai dengan syariat, yang keduanya hebat gitu ya, melihat ke dalam diri gitu, potensi apa yang sudah Allah titipkan, yang sudah Allah hadirkan dan maksimalkan itu untuk menjadi sesuatu yang bisa memberikan hal positif untuk orang lain. Yang ketiganya adalah manfaat. Bagaimana apa yang ada di dalam diri kita ini bisa betul-betul tidak hanya bermanfaat untuk diri tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi 3 poin pentingnya gitu ya. Taat, hebat, manfaat. Kita fokus itu dulu aja, nggak usah mikirin saya nggak mau nikah, saya nggak mau ketemu jodoh, atau saya justru pengen cepet-cepet nikah, saya pengen cepet-cepet jodoh gitu. Pokoknya kita fokus perbaiki diri, kita fokus sama diri kita gitu ya. Dengan 3 poin itu insya Allah ketika kita memperbaiki diri maka Allah sedang memperbaiki jodoh kita. Amin. Insya Allah, amin. Barakallah, mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa
billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Wabil khusus yang pertama bagi pembuatan film juga dokumenter perjalanan ibunda dari Mbak Atik yang berjuang dahulu membangun usaha, tumbuh besar, berkembang menjadi seorang yang diberikan rizki oleh Allah yang banyak, namun kemudian Allah berikan kemudahan bagi beliau juga untuk banyak membangun kebermanfaatan. Insya Allah sedang dibuat filmnya, kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga bagi almarhumah dan juga almarhum ayah dan bunda Mbak Atik dan anak-anak dari Mbak Suciati. Mudah-mudahan masjid ini menjadi amal jariah buat beliau semua, insya Allah. Dan saya doakan juga bagi para ibu yang hadir pada sore hari ini, semoga ibu diberikan kesehatan sama Allah. Semoga ibu diberikan kesabaran dalam membersamai anak-anaknya. Semoga ibu diberikan kesabaran juga menghadapi pasangannya. Dan bagi semua anak muda yang ada di sini, semoga Allah memberikan keistiqomahan. Ngaji asik boleh, ngaji serius juga perlu. Kalau ada majelis-majelis yang serius, ikuti juga untuk memperdalam ilmu. Ngaji sama Handi Boni aja lama, nunggunya 2 bulan sekali. Tapi kalau ngaji serius di sini asik, atau ngaji kitab di sini ada ustadz-ustadz ya yang membersamai. Siap teman-teman upgrading diri? 1, saya siap move up. Ikuti. 1, saya siap move up. Jangan move on ke samping. Kalau move up ke atas, pindah, tinggalkan harap kita pada makhluk menuju kepada Allah. Saya siap move up. Move up. Saya siap move up. 2, saya siap upgrading. Tambah ilmunya, tambah amalnya. 3, saya siap updating. Update ilmu-ilmu yang terbaru, update skill-skill kita yang terbaru supaya kita menjadi muslim-muslimah yang berkualitas. 4, up to you, gimana kamu berikutnya? Mau berubah, mau enggak, silakan. Tetap semangat, jangan berputus asa, jangan pernah berhenti mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk berhenti mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Saya Handi Boni. Saya Rini Kartini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.